بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 6 bulan Zulkaidah 1443 Hijriah. 6 ke 7, Bu? 6 lah. 6 bulan Zulkaidah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat walafiat bertahan. Mohon maaf, jamnya terlambat pada biasa. Pindah perubahan mata tanggalih sedikit. Karena pukul 9 ini kalau di Madinah 8, 7, 6, 5, 4. Hanya pukul 4 subuh. 4 subuh. Kelubut-kelubut hendak ke masjid, mandi-mandi masih ya. Ya itulah perubahan adaptasi. Adaptasi. Alhamdulillah, pian sehat, ulun sehat. Bertemuan pulang kita pada kajian hari ini Senin, insyaallah Selasa, Arba dan Kamis. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan datangnya pengampunan Allah lawan kita berataan. Nang kita harapkan tuh dimanapun kita tinggal, dosa kita diampuni Allah Ta'ala, amal ibadah kita diterima Allah. Itu aja, Bu, selesai. Akhirat tuh butuh dua. Yang pertama, kita kada berdosa karena Allah sudah ampuni. Yang kedua, amal yang sudah kita gawe diterima. Selamat di akhirat sana. Kada mencari macam-macam. Dan itu Allah berikan lawan kita. Allah berikan lawan kita. Hendak dosa diampuni, silakan meminta ampun. Silakan meminta ampun. Bahkan saking pengampunnya Allah Ta'ala tuh ada dosa-dosa kita yang diampuni nang tanpa kita meminta ampun. Kita kadang meminta ampun, tapi Allah ampuni dosa kita. Apabila yuk hari ini Bu-ibu, hari ini dan besok hari Kamis, 2 kali seminggu Allah memberikan pengampunan gratis kepada semua hamba Allah. Cuman 2 jarak Nabi nang kada Allah ampuni. Yang pertama, orang yang terus-menerus dalam menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang berselisih, bersengketa, tidak selesai-selesai. Puas aku 20 tahun kada betaguran lawan tetangga. Kada nyenang puas-puas. 20 tahun kada diampuni Allah dosa, ibu-ibu. Kada diampuni Allah dosa. Kalau nafsu yang bicara, ya puas. Puas. Tapi dosa kada diampuni 10 tahun, rugi kada? Rugi. Rugi. Yang pertama, syirik. Nang kada baampihan. Nang kedua, kada saling bertegur sapa. Maka silaturahim nang kayak kita laksanakan 4 hari berturut-turut nih ibu-ibu.
Ini mengkelirkan segala sesuatu yang terpendam di hati kita. Bertemuan hari ini bersalaman pulang, kada bersalaman tangan jarak jauh kita saling apa? Saling mengampuni. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang Islam bertemu, kemudian bersalaman, maka berguguran dosanya sampai dia berpisah. 1 jam pian berkumpul di sini, dosa kita berguguran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tabrani, maka dosanya berjatuhan seperti daun-daun kering yang ditiup oleh angin pada musim panas. Daun nang karing tuh nah, guguran. Kenapa? Karena silaturahim. Ibu-ibu rahimakumullah. Kerinduan di antara kita tuh pasti. Ulun kajian terakhir di Madinah 2 hari, sehari sebelum bulikan kami ada pengajian di hotel. 70 nang ulun hadapi. Tapi mata ulun selain daripada itu tuh muhapiannya kecungulan di mata-mata ulun tuh. Rindu ibu-ibu. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di antara sesama dunia dan akhirat. Kebaikan di antara sesama ini peluang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sering bertemu silaturahim menggugurkan dosa dan kesalahan. Ada lagi dosa kita yang diampuni oleh Allah Ta'ala tanpa kita meminta ampun. Apa? Iza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd ghufira lahuma qabla an yatafarraqa ghufira lahuma ma taqad iza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa in kana misla jabadil bahri. Seorang imam berkata, artinya salat berjamaah tuh. Sami Allahu liman hamidah. Ujar imam. Ujar makmum. Faqulu rabbana walakal hamd. Waktu itu malaikat 4 mengucapkan yang sama. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalipun banyaknya nang kaya buih yang ada di laut. Kita tidak meminta ampun. Bukan karena kesombongan. Tapi itu yang disuruh oleh Nabi. Apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum ucapkan Rabbana walakal hamd. Berguguran dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita. Berapa kali itu sehari? Apabila sholatnya berjamaah. 17 kali. Karena tiap rakaat ada kata-kata Sami Allahu liman hamidah. Kada didapat kecuali itu bagi orang yang sholat berjamaah. Ada lagi Nabi Muhammad SAW katakan, Idza qala al-imam, idza ammana al-imam, fa'amminu faman wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahuma qabla an yatafaraqa. Jika imam mengucapkan amin di waktu salat, kapan amin itu diucapkan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata imam. Fa'amminu, maka ucapkan kamu amin bersama imam. Artinya aminnya imam dan aminnya makmum bersamaan. Fa'ammanal malaikah, waktu itu malaikat mengucapkan amin bersama. Di waktu imam, makmum dan malaikat mengucapkan amin, Allah mengampuni dosa-dosa orang itu sekalipun banyaknya nang kaya buih yang ada di laut. Hanya berapa huruf? Alif, mim, ya, nun. 4 huruf. Maka dibaca bujur-bujur. Amin. Diampuni dosa kita. Berapa kali dalam sehari? Maghrib 2 kali. Isya
2 kali, subuh 2 kali. Karena yang aminnya dikeraskan hanya pada sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya. Pengampunan lagi pengampunan lagi, tapi betul-betul membacanya sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Amin. Alif itu 2 harakat karena di atas alif ada barisnya cagat. Mim dengan nun ada di pertengahannya huruf ya, menandakan min 2 harakat lagi. Amin. Sama. Indah sekali Islam itu. Sesuatu yang ringan-ringan dinilai dengan ibadah yang besar. Sesuatu yang ringan-ringan dinilai dengan pengampunan dan dosa yang berjatuhan. Setiap ibu hendak sholat, bahkan hendak ke masjid ini tadi, pian berwudu. Setiap tetes air yang jatuh di waktu berwudu, maka waktu itu berguguranlah dosa-dosa kita. Saking derasnya dosa itu keluar waktu berwudu, maka dosa itu keluar antara kulit dan kuku. Kita aja kada melihat. Antara kulit dan kuku kita, dosa kita keluar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wudunya jangan pelit-pelit. Nang nyata batal toh ya tuh pada kada batal juga. Minta maaf Bu, belum kada kada puasa hari ini. Masih berobat, bismillah. Wudunya jangan pelit-pelit. Makin sering berudu, makin banyak pengampunan Allah Ta'ala. Udunya baik-baik. Oh lemon kayak itu, setiap tetes banyu ada pengampunan, banyak-banyak banyunya berudu. Salah juga. Salah. Nabi berudu dengan menggunakan air sederhana mungkin, sedikit mungkin. Artinya, lemon kita batal, gunakanlah air secukupnya. Dan di situ ada pengampunan. Di Makkah banyak pauduan jauh, orang batal, ada nang di peminuman jam-jam itu ajanya. Nah, tumpahkan sedikit ke muka, kemudian tumpahkan lagi ke tangan. Wudunya pakai air zam-zam lagi. Sahajakah wudunya? Sah, tapi jangan berjijip-jijip. Karena daerah itu daerah sholat, pauduan diolahkan. Makin sering berudu, makin dosa kita berguguran diampuni Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW katakan, ada 3 macam. 3 macam. Lamun kita lakukan 3 macam itu, maka derajat kita diangkat oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Derajat tentu diangkat di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dan ini kemuliaan. Tidak sedikit orang yang dimuliakan oleh manusia, tapi di hadapan Allah hina. Yang kita cari diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Apa orangnya? Isbaghul wudu indal makari. Orang yang diangkat derajat oleh Allah, orang yang menyempurnakan udunya. Di waktu dia susah untuk berudu. Di waktu dia susah untuk berudu. Apabila nang susah untuk berudu, tengah malam po. Tengah malam dinginnya luar biasa. Waktu itu kita berudu, maka dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa kasratil khata alal masajid. Membanyakkan langkah kita menuju masjid. Sayang aja hari ini kada berjalan batis lagi kita. Kada berjalan batis lagi kita. Bersepeda motor sudah seberataan. Ulun takajud. Mbah, selesai israk dan duha tadi, berabah pulang teguring. Jarulun lon ume, me bangunakanlah di mujahidin jam 9. Nang dipasani teguring jua. Sama Bu. Sama perubahan matanya sama. Babaya bangun sudah berapa? Jam 9:10. Ujar ulun, mudahan pian masih setia mahdangi. Takutan jolun ulun datang pian bulikan. Baudo berangkat ngeng. Kawa digas-gas sampai ke tujuan.
Kayak popang malaikat menghitung, jangan umpat, jangan dipikirkan kita sakit kepala. Nang bersepeda motor ini kan Nabi memedahkan langkah. Terserah Allah Ta'ala menghitung. Wantizarus salah ba'da salah. Dosa diampuni, derajat diangkat. Orang yang menunggu datangnya waktu sholat sebelum datangnya, setelah melaksanakan sholat sebelumnya. Menunggu datangnya sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat sebelumnya. Beganaan di masjid ajakah? Tidak. Apa yang dimaksud Nabi? Datanglah ke tempat sholat sebelum sampainya waktu sholat. Nah, sudah setengah 12. Sudah jam 12. Siap-siap ambil air wudhu. Berangkat ke masjid. Kerjakan tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika tidak pada posisi mendadak. Kemudian azan zuhur berkumandang. Ini intizar sholat sudah. Menunggu datangnya sholat. Nang paling nyaman benar tuh kajian imbah maghrib. Pian sholat maghrib, kajian imbah maghrib, kita duduk sampai azan isya berkumandang. Ini menunggu datangnya sholat isya. Setelah melaksanakan sholat maghrib, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulun katakan, peluang-peluang pengampunan itu banyak. Jika kita mau mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi kita bertaubat. Taubat itu disuruh. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Taubat yang benar-benar. Taubat itu di mana ibu-ibu? Di mana-mana. Di mana-mana. Ada jamaah, Ustadz apa perbedaannya di Makkah lawan di Banjarmasin? Ujur sama. Ada banyak perbedaannya. Cuman di Makkah Madinah alhamdulillah lebih banyak menangis salatnya daripada di sini. Kalau di sini bertahun-tahun kadang-kadang kada menangis salat. Kalau di sana hampir salat subuh. Tiap salat subuh kadang-kadang meleleh itu air mata. Ada kelezatan iman di sana. Ada kelezatan ibadah di sana. Padahal nang kita hadapi ini berbeda seberataan ibu. Di Makkah tuh mana sama, maandak tangan, takbir, macam sebagainya. Kadang-kadang sama karena mereka datang dari penjuru dunia dengan berbeda mazhab sama. Tapi perbedaan itu kadang itu yang kita cari. Yang kita cari ini kadang mempermasalahkan perbedaan. Hati kita damai beribadah. Hanya imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Sudah mulai air mata kita. Ada kesujukan. Ada keindahan. Nang kadakawa dibayar-bayar. Kadang-kadang di Banua 2-3 bulan hanya ada keluar sedikit air mata. Itu pun keluarnya air mata tuh hendak hari raya kadakawa menukarakan baju anak. Artinya bukan air mata tuh keluar karena karena ibadah. Karena ibadah. Perasaan berdosa, berharap minta ampun kepada Allah, kemudian menangis. Ini yang Allah kehendaki. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang duduk di tempat yang sepi sehingga berlelehanlah kedua air matanya. Kenapa jadi berlelehan? Ingat 30 tahun yang lalu, ingat 40 tahun yang lalu, ingat lagi masa muda, ingat lagi masa durhaka luar biasa kepada Allah Ta'ala. Adakah kesempatan? Banyak kesempatan dibuka oleh Allah. Kayak apa? Ceritakan oleh Allah kepada Allah selengkapnya. Ya Allah, hamba pernah ini, hamba pernah ini. Ini memotivasi rasa taubat kita. Malukah? Biar kita kan berkisah, Allah Ta'ala tahu juga. Ceritakan, pernah ini, pernah ini. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Allah buka pintu ampunan dengan syarat dosa kita jangan dikisahkan sesama manusia. Lawan laki pang, jangan juga. Jangan juga. Oh berarti kan jujur, ini bukan posisi kejujuran, bukan tidak. Ini hak kita dengan Allah. Hak kita dengan Allah. Kedurhakaan kepada Allah diceritakan kepada orang lain. Maka dia yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala.
"Wahai Musa," kata seorang laki-laki, "takunakan panglon Allah Ta'ala, dosaku diampuni atau tidak?" Wajar dia minta kepada Nabi Musa karena Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah bisa berdialog dengan Nabi Musa. Munajat Nabi Musa. Ya Allah ya Rob, ada seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang dosa-dosanya. Bagaimana ya Allah? Ujar Allah, Musa katakan kepada laki-laki itu, dosanya ku ampuni seluruhnya. Nabi Musa datang dengan kabar gembira. Seorang laki-laki, Allah sudah katakan, dosamu diampuni. Dia meragukan cerita Nabi Musa itu. Aku belum percaya Musa, aku diampuni atau tidak, sehingga kamu bertanya sekali lagi. Ini kan cerewet orangnya. Nabi Musa ditakuni lagi, ya Allah ya Rob, inya betakun pulang bujur diampuni kada? Dosanya ku ampuni wahai Musa. Kembali lagi Nabi Musa. Ujar Allah diampuni. Dosamu diampuni seluruhnya. Aku ragu Musa, apakah Allah mengampuni atau tidak. Nabi Musa marah kepadanya. 2 kali berita ini kubawa kepadamu, kamu meragukan. Kenapa? Lalu laki-laki tadi bercerita. Aku seorang penzina sepanjang masa. Aku seorang pencuri. Aku seorang yang begini, keburukan tiada hari tanpa maksiat yang kulewati. Maka aku ragu. Oh, kata Nabi Musa, kalau kayak itu kutakunakan sekali lagi lawan Allah Ta'ala. Nabi Musa bertanya, ya Allah ya Rabb, dia sudah bercerita kepadaku, dia penjahat besar masa lalunya. Apa betul dosanya diampuni Allah? Apa kata Allah? Pintu taubat baginya kututup, wahai Musa. Ceritakan kepadanya, dosanya tidak diampuni. Kenapa ya Allah tadi pertama, kedua diampuni, ketiga kali diampuni? Karena engkau menjadi saksi di pengadilanku. Dia seorang penjahat besar. Jangan bangga dengan kejahatan. Jangan bangga dengan kemaksiatan. Melihat anak-anak cucu-cucu bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Bukannya menasihati. Tapi membuahani kamne dibanding aku bahari kada ada artinya buahani kamne. Bangga. Malah sekarang bangganya apa Bu? Di hadapan kamera. Ditonton oleh jutaan manusia. Nang diceritakan to apa? Perzinahan. Aku pernah dari laki-laki lain ke laki-laki lain. Masya Allah, luar biasa. Ada orang bangga dengan kemaksiatan. Allah membuka pintu taubat. Kullu ummatin mujahirah, kata Nabi. Semua umatku tuh diampuni. Semua umatku diampuni. Kullu ummatin mu'afi. Seluruh umatku diampuni. Ilal mujahirah. Kecuali mujahirah. Mal mujahirah ya Rasulullah. Siapa yang dikatakan mujahirah itu ya Rasul? Seseorang yang berbuat perbuatan keji pada malam hari. Dan menjelang pagi hari dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi siang hari dia temui orang lain, dia bercerita. Malam tadi mantap benar ke ini, ke ini, ke ini. Yang diceritakannya keburukannya malam hari. Maka Allah akan tutup pintu taubat baginya. Artinya ibu-ibu apa? Allah Ta'ala itu maha pengampun. Siap menerima permohonan ampun kita. Asal kita jangan bangga. Jangan bangga. Malam berbuat, pagi diampuni, siang diceritakan. Karena jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah jangan kita tantang. Kita minta bujur-bujur lawan Allah Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah. Apapun bentuk kebaikannya, kita berbahagia dan bersyukur. Allah bukakan hati untuk bisa melaksanakan kebaikan. Sekalipun kita melaksanakannya tertatih-tatih. Sekalipun kita melaksanakannya kadang-kadang sempurna. Ulun perjalanan umrah ini Bu, bujur-bujur merasakan. Bukan ulun yang membawa jamaah. Tapi ulun dibawa jamaah. Waktu saya terakhir tuh hampir kada ko melangkah lagi lintutnya na. Di kanan saikong menggandeng, di kiri saikong.
ulun bersyukur. Maka ulun sampaikan ulun jamaah hendak bulik minta ridha, minta rela, minta ikhlas. Seharusnya ulun bimbing sampean, tapi pian yang membantu menyelesaikan. Itu pun Ustaz ulun Agustus umpat pulang ulun pian jernya. Nang kada tapi nang kada tapi kawa dirawat, tapi ikatan hati ibu-ibu sekalian. Ikatan hati dalam ibadah adalah mempertautkan nilai-nilai keimanan dan persaudaraan di antara kita. Dan ulun berdoa sebagaimana ulun sampaikan lon pian sebelum berangkat barataan kita. Ulun doakan pian sebarataan. Semoga Allah berikan kesempatan untuk beribadah di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ujar pian, disambatlah Ustaz ngaran ulun, kada ulun sambat Bang. Ulun kada kesambatan. Tapi ulun minta semua jamaah yang hadir pada kajian-kajian kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah. Menikmati ibadah itu hidayah ibu-ibu. Sekalipun capeknya kayak apa, tapi terasa nikmat ibadah itu adalah salah satu hidayah dari Allah. Kenapa kita hendak lagi ibadah berikutnya? Karena ibadah itu terasa nikmat. Kenapa sholatnya malas? Qiyamul lailnya malas? Karena kita tidak menikmati ibadah itu. Kadang menikmati ibadah kayak apa hendak. Sesuatu yang nikmat itu dicari oleh semua manusia. Dan kenikmatan ibadah kita rasakan adalah satu bentuk petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini jagin dulu pula. Ulun menyiapkan kesan malam kena pulang. Kada tapi sampai bapender terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan. Pian ada yang hendak ditakunakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang Pak, kalau untuk teman itu gimana juga Pak? Sudah itu. Buat itu mana? Apakah mengurangi pengampunan dosa tadi oleh Allah? Jika yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Adakah lagi yang dijawab kena? Silakan. Ya, Wena, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau kita mengucapkan amin, oh iya. Apakah kita sama-sama aminnya itu atau belakangan sama? Iya. Kadang-kadang si imam ini lambat, kah? Ya. Ya. Ya, sama-sama, Bu. Silakan. Silakan yang lain. Sebelah sana adakah, Ibu? Ya. Adalah. Awas kita kan dapat, Bu. Takutnya aja. Adakah? Sambil ulun jawab dulu lah. Pertama, wudu dengan mencampur air panas. Bolehkah? Boleh. Mengurangi pahala kah? Tidak. Tidak mengurangi pahala. Ya, justru kita sedingin-dinginnya mangkalan tatak, pajangan selismaan besokan, bagus kita campuri banyu panas. Ada termos berisi banyu panas, tumpahkan ke ember, mengambil air utuh. Tapi di dalam fikih ada yang namanya air musammas. Air mutlak
air musammas, air mutanajjis. Air mutlak, air yang bersih dan menyucikan. Air mutlak, air bersih itu ada dua. Ada air bersih yang bisa menyucikan, ada air bersih yang kada bisa untuk menyucikan. Kedua-duanya boleh diminum. Air mutlak bersih bisa menyucikan, banyu kita nang lewat ledeng, banyu kita nang di sungai kita ambil, itu air bersih bisa menyucikan. Ada air bersih nang kada ko untuk dicuci tapi diminum. Apa bu? Teh manis, kopi manis. Cobakan bebudul banyu kopi. Halal diminum tapi kada ko diuduakan. Nah itu. Ada. Udu, kopi, teh, sirup itu suci, tapi bukan untuk menyucikan. Tapi air bersih itu suci dan menyucikan. Yang kedua air musammas. Air musammas tuh air yang terpanaskan. Air musammas tuh di tempat yang apa ngarannya terbuka, kolam, disinari matahari. Lamun pian pernah bahuma, Bu, di pehumaan tuh nang banyunya kacap-kacapan rahat tengah hari. Nah, panas banyunya. Ulama Syafi'i menyebutkan makruh diuduakan. Makruh diuduakan. Tapi pada saat kondisi pertanyaan Ibu, tengah malam kita hendak berwudu, dinginnya luar biasa, campuri. Campuri. Ulun berangkat ini Bu, rasa berdosa karena ulun kada kisahkan. Jamaah begitu datang, Ustadz luyuh tangan ulun jannya. Kenapa Pak? Baudu panas benar banyunya. Waktu manasik kada ulun kisahkan, di keran tuh ada yang warnanya hijau ke sebelah kanan, ada yang namanya warnanya merah. Rupanya sidin kada bisa membulak balik nih. Lamun hijau dingin sedikit, lamun merah kayak banyu di jarang. Nah, jasidin baudu ke Pak. Luyuh, luyuh. Penting bener jua anak kakak itu sepele, tapi dikisahkan. Dikisahkan. Ada juga, Ustadz, ini kayak apa nih? Bebasuh BAB kadeda. Ulunnya sudah hendak benar. Oh jalur, ada Pak, ada. Nang mana? Tunah jalur. Ini balompang. Coba pian buka. Biar buka sidin. Cus kamu hasilin bajunya. Nah, nang ditanyakan boleh. Ada air najis. Itu kada boleh. Air najis yang kada boleh diuduakan. Kemudian yang kedua, idza ammanal imam, Ibu Ina. Apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkan amin bersama imam. Artinya di waktu imam mengucapkan amin, makmum bersama imam mengucapkan amin dengan tidak mendahului imam. Nangalihnya nih imam kada amin amin. Lambat, makmum mahadang. Maka aminnya bersama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jar imam. Amin. Amin bersama imam. Tapi biasanya apabila amimnya sembahyang tarawih, iya nang diulut-ulut akan ke kanan. Padahal amin ini nilainya luar biasa tinggi. Amin bersama imam. Itu dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kalau sholat dari takbir sampai ruku masih bisa berdiri sebagaimana mestinya. Tetapi di waktu sujudnya tidak bisa melipat kaki karena sakit. Jadinya duduk dulu di bangku. Baru sujud dalam keadaan sujud. Dan saya tanyakan,
waktu mau ruku, apakah kita harus duduk dulu baru ruku? Atau ruku dulu seperti biasa, baru duduk di bangku? Dan sujud, yang mana yang lebih baik? Yang pian tanyakan, ibu-ibu, ini kan kondisi darurat ya. Kondisi darurat, biasanya umumnya yang berumur tuh lipatan batis nih sakitnya. Lintuhut, lintuhut. Belum biasanya kalau apa namanya, kalau sholat berdahulu lintuhut, hanyar tangan. Dan itu dijelaskan oleh Aisyah, sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW sujud itu meletakkan dua lutut, kemudian dua tangan. Allahu Akbar. Dua lutut. Tapi kondisi 60-an Nabi ini, tidak ada kawan lagi dua lutut. Seperti pertanyaan tadi, melipat. Melipat. Maka, belum mengambil yang kedua. Nabi Muhammad SAW sujud dengan mendulukan dua tangan. Ya Allah, gimana? Bisa Pak Ades? Allah. Nah, akhirnya memang berlipat. Memang berlipat. Kedua-duanya ini benar. Tadawul tanah, tadawul lutut, bujur. Adapun pertanyaan, berdiri mampu, tapi melipat waktu sujud atau rukuk. Ada banyak ini yang berdiri, kemudian rukuk sujud hanya isyarat duduk di kursi. Allahu Akbar, duduk. Setelah duduk, maka isyarat rukuk dan sujud. Boleh hajat Pak? Boleh. Jangan pun itu sholat berbaring aja di tempat tidur karena kawan lagi itu boleh. Ini semangat ibadah kan? Belum senang dengan pertanyaan ini. Semangat ibadah, kondisi lemah tapi tetap semangat ibadah itu tinggi. Apabila kalian bisa duduk, ada salat. Jadi ringan ibu, ringan dalam Islam itu. Makanya qada salat tuh kadada, karena salat tuh kadada ditinggalkan. Adalah qada salat tuh kadada. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salati. Aku disuruh Nabi mengqada puasaku yang tertinggal, tapi Nabi tidak menyuruhku mengqada salat yang tertinggal. Kenapa? Karena salat kada boleh ditinggalkan kecuali dalam keadaan haid. Itu pun pada waktu-waktu tertentu. Apabila haid lebih pada 2 minggu, kada haid lagi. Darah haid sehari semalaman sampai 2 minggu. Itu dalam fikih Islam. Ada haid sehari semalaman? Ada. Ada haid 2 minggu? Ada. Ada haid 20 hari? Hati-hati nang laki. Di Kerang Putih ini 20 hari itu haid. Paling tidak 5 harinya tuh sudah boleh sholat. Sekalipun masih keluar darah. Istikhadah namanya darah itu. Bukan darah haid. Yang diharamkan sholat itu darah haid. Ibu-ibu perlu sekali nih mengetahui. Yang diharamkan sholat darah haid. Hari ke-16 masih keluar, mandi, bersihkan dan laksanakan sholat. Hendak puasa, boleh. Oh, tapi masih keluar, itu bukan darah haid. Darah nipas sehari semalaman sampai 40 hari. Ada orang yang darah nipasnya setelah melahirkan anak kada ada lagi darah nipasnya. Sudah bolehkah sholat? Sudah boleh, langsung mandi. Ada orang yang darah nipasnya sampai 40 hari, kemudian mandi. Tapi pada 3 bulan masih darah nipas, itu tidak benar. Jadi bagus sekali yang ditanya oleh ibu, dalam kondisi lemah, dalam kondisi ketidakmampuan, tapi semangat ibadah itu tinggi, sehingga kita bertanya solusinya itu kayak apa. Sama kita dalam perjalanan.
Kalau dalam perjalanan jauh, ulun sampaikan kemarin dengan jamaah, kita sholatnya di pesawat. Sholat di pesawat, baudu lah. Bagi yang baudu sebelum berangkat, kada batal silahkan. Bagi yang batal, kada usah mencari banyu pauduan lagi. Cukup batayamu. Dan sholatnya dijamak. Yang dijamak apa? Zuhur lawan asar. Zuhur 2, asar 2. Berjamaah bolehkah? Berjamaah. Ulun sekursi itu berjamaah. Boleh berjamaah. Terakhir tadi kami di pesawat, maghrib, isya, dan sholat subuh. Yang dilaksanakan di pesawat. Asal tidak meninggalkan ibadah sholat. Nang dijamak zuhur, asar, isya. Maghrib 3, jangan dikurangi. Jangan dipendekkan lagi. Jadi kalau maghrib lawan isya, maghrib tetap 3, isya 2. Ini jamak kasar namanya. Apalagi subuh 2 rakaat, hendak dikurangi kan ada subuh. Tapi ada perjalanan nang kada kasar. Nang kada kasar. Kemana perjalanannya? Maelangi Kuitan, ulun ke Martapura sana. Maelangi Kuitan, mulai Banjarmasin ke Martapura. Ulun perhitungkan karena dengan pertimbangan begini, sholat asar kayaknya di jalan, pemainnya. So asar di jalan, dan karena ada satu keperluan yang sulit, maka mulai di rumah jamak. Zuhur 4, asar 4. Tapi tidak di kasar. Tapi di jamak. Jadi berpergian yang jaraknya tidak mencukupi, jaraknya berapa? 86 km. Banjarmasin Rantau. Sudah boleh di jamak kasar. Boleh jamak kasar. Tapi lamun Banjarmasin Martapura belum. Atau Banjarmasin Turki ke Istanbul kode belum. Belum bisa dikasar. Belum bisa dikasar, tapi di jamak. Jamak ini tidak semua kesempatan, tapi pada kesempatan tertentu. Belum rasanya pernah sampaikan dalam kajian ibu-ibu. Seorang dokter yang program operasinya mulai pukul 3 sampai pukul maghrib umpamanya. Jam 3 sampai menjelang maghrib. Berarti dokter dan perawat-perawat itu akan ketinggalan sholat asar. Jamak dulu sholat asarnya di waktu zuhur. Maka kada ketinggalan. Atau seorang dokter yang program operasinya jam 12 sampai jam 3. Habis operasi, bersih-bersih, waktu asar masuk. Jamak sholat zuhurnya di waktu asar. Dan jamaknya jamak takhir. Jamak ini tidak qasar. Tidak dipendekkan. Yang 4 tetap 4. Yang 3 ya tetap 3. Zuhur 4, asar 4. Tapi apabila bepergian jauh, maka itu qasar. Itulah ke Bogor, ke Bandung sana. Melangi orang tua. Perjalanannya baik. Silaturahim. Maka 3 hari di sana di kasar, di jam. 3 hari, itu boleh. Zuhur 2, asar 2. Tapi tulaknya ke Bali. Tulaknya ke Bali. Kemana Bapak? Kuitan kedada, keluarga kedada. Kancur Jerengau kedada. Bapak ke Bali. Melihat pantai. Oh, tapi kami rombongan kajian, Ustaz. Rombongan kajian kah? Rombongan apakah? Pada depan rombongan kajian ke Bali. Artinya, perjalanan yang ditempuh bukan diberikan rukhsah. Kada diberikan keringanan. Sekalipun ke Bali. Zuhur tetap dikerjakan 4. Asar tetap dikerjakan 4. Karena ini bukan perjalanan ibadah. Tapi ada perjalanan ibadah umpamanya melihat alam semesta. Di mana hari ini nang pemandangan-pemandangan indah. Di pantai-pantai, di laut-laut, di nang kadada, nang kayak di Bali. Kalau di Bali itu orang ke pantai, kada melihat pantainya. Ujar lah, kada pernah ke Bali, boy. Kada melihat pantai. Artinya kemaksiatan. Tapi kalau pian kemana
ke pantai Tangkisung, ke Tahura, kada pernah juga ulun ke Tahura di mana. Itu melihat alam, ayatul kauniyah, tanda kebesaran Allah dengan alam semesta. Dibolehkan kita menjama, tapi tidak mengkasak. Tapi tidak mengkasak. Ringan banar Bu Islam. Ringan. Adakah lagi? Cukup? Esok pulanglah kita sambunglah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Kemudian kita tutup majelis kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sampaikan sedikit kalau pina di antara pihak ada yang ingin menyalurkan ibadah kurbannya ke pondok-pondok tahfiz di pedesaan, ada beberapa pondok yang ulun programkan tahun ini. Hmm. Tahun tadi ulun kirim ke pondok Ibnu Hasan, Abu Hasan, kilometer 20 di Tamban. Dan mereka siap menerima ibadah-ibadah kurban kita.